Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama di opening lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan selesai memurnikan tubuh fisik untuk Yaolou, sekarang tinggal menunggu Yaolou bangkit doang nih, tapi entah kapan. Setelah itu Xin pun beralih ke bagian luar, terlihat para murid Pavilion Bintang Jatuh yang sebelumnya bertugas di luar tuh disuruh balik sama Master Feng. Kemungkinan besar pihak Aula Jiwa tak akan membiarkan Yaolou bangkit dengan mudah. Di mana teman-teman Xiaoyan yang berada di luar pun semakin cemas seperti Master Feng pula, karena proses pembangkitan Yaolou masih belum selesai. 萧炎那小子从不做美，也不知道少爷和药老现在。你们回来了，萧炎那边怎么样？冯尊长， Beberapa saat kemudian, Mu Qingluan yang memberitahu Master Feng jika ada beberapa pelindung Aula Jiwa OTW ke Pavilion Bintang Jatuh. Master Feng kala itu nyuruh Mu Qingluan untuk meminta semua murid untuk atur posisi bertahan, di mana para tetua Pavilion Bintang Jatuh juga diminta untuk join war dalam waktu 3 hari ke depan. Karena kabarnya perjalanan Aula Jiwa ke sana tuh butuh waktu selama 3 hari. Bahkan para tetua Pavilion Bintang Jatuh diminta pula untuk memperkuat formasi pelindung pavilion. 绝不能有任何疏漏。是。传令下去，终于按捺不住了。魂殿，最迟3日便会抵达。有弟子传回消息，魂殿。 Di sisi lain, Xiaoyan yang tak tahu harus ngapain saat menunggu gurunya bangkit, dia pun memurnikan sedikit kerangka Master Zhao. Siapa tahu bisa meningkatkan kekuatannya Xiaoyan. Dengan begitu hati-hati, Xiaoyan pun melebur kerangka tersebut dan menjadikan pil untuk dikonsumsi di sana. Dan benar aja, ketika proses itu udah selesai, kekuatan Xiaoyan pun meningkat cukup signifikan saat dirinya berhasil menyerap esensi Dosheng kerangka itu. Xiaoyan yang begitu senang karena sebentar lagi dia pasti akan naik ke bintang 2. Di momen itu sih Master Feng pun datang sambil bertanya kepada Xiaoyan apakah ada tanda-tanda kebangkitan Yaolou. Sayangnya sih Xiaoyan tak bisa memprediksi kapan tepatnya Yaolou akan bangkit. Karena cepat atau tidaknya tuh semua tergantung tekad sang guru. Sebelum pergi, Master Feng ngasih tahu Xiaoyan jika pihak Aula Jiwa akan menyerang 3 hari lagi, di mana Xiaoyan diminta untuk tetap berada di sisi gurunya. 赵氏老师能力不凡，也无法轻易掌控，这具身躯太强大。风老，这种能量定能助我突破这2星，不愧是从斗圣骨骸中。 3 hari kemudian, seluruh murid Pavilion Bintang Jatuh yang udah siap siaga di bagian luar untuk melawan Aula Jiwa, kala itu sih mereka tak gentar sedikit pun, walau bertaruh nyawa demi melindungi tempat tinggal mereka. Sedangkan Master Feng sendiri menyusun strategi bersama dengan teman-teman Xiaoyan untuk melindungi Yaolou. Tak lama kemudian, saat Master Feng merasakan kehadiran pihak Aula Jiwa ada di dekat sana, terlihat jika ada begitu banyak sekali tetua pelindung Aula Jiwa termasuk pelindung Jaixing. 星陨阁在外的弟子皆已召回。 Pelindung Jaixing yang menyatakan perang melawan Pavilion Bintang Jatuh karena berkali-kali tuh pihak Aula Jiwa selalu disenggol oleh Xiaoyan dan kawan-kawan. Maka dari itu, pelindung Jaixing pun nyuruh 2 tetua Aula Jiwa untuk menghancurkan formasi pelindung Pavilion Bintang Jatuh secara paksa. Di momen ini, Master Feng dan teman-teman Xiaoyan yang merasakan kekuatan spiritual mencekam dari pihak Aula Jiwa sana, teman-teman Xiaoyan pun mulai siap siaga untuk war besar-besaran. 我魂殿不是神器出手，破了这大阵，
Di sisi lain, para murid Paviliun Bintang Jatuh yang melihat formasi pelindung paviliun mereka mengalami retakan, makin lama tuh retakan tersebut makin membesar aja. Karena baru pertama kali ini mereka menyaksikan formasi pelindung paviliun ternyata bisa dihancurkan. Di momen itu, Master Feng dan teman-teman Xiaoyan pun mulai keluar sambil berkata kalau mereka tak perlu khawatir, mengingat ada cukup banyak Master Dozun yang akan berada di garis paling depan. Formasi pelindung Paviliun Bintang Jatuh yang saat itu benar-benar dihancurkan oleh dua tetua aula jiwa. Para murid Paviliun Bintang Jatuh di sana pun sempat panik nih guys, karena mereka melawan begitu banyak Master Dozun dari aula jiwa. Kala itu, pelindung Jaising memanggil beberapa armada kapal terbang yang berisikan prajurit aula jiwa, sambil berkata kalau ini adalah akhir dari Paviliun Bintang Jatuh, di mana mereka akan meratakannya dengan tanah, mengingat apa yang telah diperbuat udah menyinggung pihak aula jiwa. Master Feng yang saat itu nunjukin dua tetua Paviliun Bintang Jatuh dengan ranah Dozun kepada pelindung Jaising, di mana dua tetua tersebut akan membantunya melawan para tetua aula jiwa. Awalnya sih Master Feng pengen melawan pelindung Bai dan pelindung Hei seorang diri karena kekurangan Master Dozun, di mana teman-teman Xiaoyan sempat khawatir jika Master Feng akan terluka parah nantinya. Tapi untung aja Xiaoyan datang dan akan membantu mereka. Lebih tepatnya si Xiaoyan pengen baku hantam melawan pelindung Jaising. Pelindung Jaising yang tak keberatan untuk Baiwan dengan Xiaoyan di sana, karena itu emang tujuan utamanya. Kala itu si Xiaoyan mengatur strategi dulu nih guys, untuk mencarikan lawan yang sesuai dengan teman-teman Xiaoyan, di mana Xiaoyan memberitahu beberapa gaya bertarung para pelindung aula jiwa yang dulu pernah dia temui. Dan ketika kedua belah pihak udah siap, pelindung Jaising pun memulai pertarungan antara kedua kubu tersebut. 商量好怎么个死？应该能对付。青灵虽只有一星斗子，最后一位天尊交给我吧。没人救得了你，还会再见的。 Di sisi lain, Yao Lo yang mendengar suara keributan di luar sana, dia pun berusaha secepat mungkin untuk bisa menyelesaikan proses pembangkitannya kala itu, yang mana pertarungan di bagian luar terlihat jika boneka iblisnya Xiaoyan melawan salah satu tetua aula jiwa. Di momen ini, pelindung aula jiwa itu pun cukup salut nih jika boneka iblis Xiaoyan mampu membuat dirinya kewalahan, padahal dia udah di ranah Dozun bintang 4. Di sisi lain, Qinglin yang saat itu melawan salah satu tetua pelindung aula jiwa yang ranahnya si Dozun juga, tapi entah bintang berapa. Admin di sini rada-rada lupa nih guys, siapakah nama tetua pelindung aula jiwa satu ini. Intinya sih kekuatannya mirip seperti tetua pelindung aula jiwa yang barusan, antara bintang 3 atau bintang 4 lah. Dimana kala itu tetua pelindung aula jiwa tersebut dibikin kaget dengan teknik mata pupil giok milik Qinglin. Di sisi lain, Xiaoyan yang membuat pelindung Jaising kena mental karena serangannya hampir tak bisa melukai Xiaoyan sedikit pun. Kala itu, pelindung Jaising gak habis pikir aja tuh kalau Xiaoyan sekarang mampu mengimbangi dirinya.
Kata Xiaoyan sih, walau dirinya masih berada di ranah Dozun bintang 1, tapi dengan metode perubahan api surgawi tahap ketiganya itu, pelindung Jaixing bukanlah tandingan Xiaoyan, walaupun pelindung Jaixing berada di ranah Dozun bintang 5. Pelindung Jaixing yang sangat malu karena dibikin Xiaoyan sampai terpojok seperti ini, tentu aja dia nggak mau dipermalukan lebih jauh lagi oleh muridnya Yao Lao itu. Di momen tersebut, pelindung Jaixing pun menggunakan pedang jiwa andalannya di sana. Sedangkan Xiaoyan mulai mengumpulkan douji dalam jumlah yang cukup banyak karena dia pengen mau menguji tapak penciptaan langit yang kemarin sempat diajarkan oleh Master Zhao Hua. 星斗尊的真正力量。Pelindung Jaixing yang mulai mengangkat pedang jiwanya itu dan merobek ruang hampa dengan ukuran yang begitu besar, dia kala itu sih begitu yakin nih guys, kalau sekarang Xiaoyan pasti akan dia bikin tewas tanpa ampun. Sedangkan di sisi lain, Xiaoyan yang udah selesai mengumpulkan doujinya itu, dia juga mulai menggunakan tapak penciptaan langit untuk pertama kalinya. Yang mana pelindung Jaixing masih meremehkan tapak penciptaan langit Xiaoyan karena dia masih berada di ranah Dozun. Pelindung Jaixing yang gak habis pikir kalau dengan kekuatan Xiaoyan yang sekarang mampu menariknya masuk ke lubang hitam tapak penciptaan langit, dia pun mulai ketakutan nih guys. Sampai pada akhirnya pelindung Jaixing pun meminta tolong kepada Tianzun ke-9 supaya datang untuk menyelamatkannya. Dan ketika pelindung Jaixing berhasil hisap masuk ke dalam domain tapak penciptaan langit, Xiaoyan pun menyerang semua orang yang terperangkap tapak penciptaan langit itu. 星际斗技，怎么可能？ Xiaoyan yang saat itu benar-benar kelelahan karena menggunakan metode perubahan api surgawi dengan tapak penciptaan langit secara bersamaan. Di momen ini, Xiaoyan pun melihat Tianzun ke-9 datang ke tempat itu nih guys. Sambil berkata jika Xiaoyan emang layak jadi keturunan Xiao Xuan alias leluhur klan Xiao. Namun dengan kekuatan Xiaoyan yang sekarang sih, dirinya masih bukanlah tandingan Tianzun ke-9 itu. Mengingat perbedaan ranah mereka berdua aja amat sangat jauh. 你还有何脸称为救你？难道萧族的废弃血脉？本尊很好奇。好霸道的天！ Xiaoyan yang saat itu dibikin panik karena tiba-tiba aja Tianzun ke-9 bergerak cepat ke arahnya. Xiaoyan pun berusaha memaksakan diri sekali lagi untuk menyerang Tianzun ke-9 padahal doujinya tuh tinggal sedikit doang. Dalam hatinya sih Xiaoyan tak percaya diri untuk bisa menandingi Tianzun ke-9 itu. Karena serangan terakhir Xiaoyan aja bisa ditangkis begitu mudahnya oleh Tianzun ke-9 tersebut. Yang pastinya Xiaoyan kali ini hanya bisa pasrah doang. 我的任务虽说是带活的回去，跟着本尊走吧。快！你不会有机会施展这个。 Xiaoyan yang saat itu diayam-ayamin sama Tianzun ke-9 karena dia bukanlah tandingannya. Kala itu si Xiaoyan ditekan habis-habisan nih guys, sampai kekuatan spiritualnya tak berkutik sama sekali di sana. Dan ketika Tianzun ke-9 mau menangkap Xiaoyan untuk dibawa ke tempat pemimpin utama Aula Jiwa, muncullah Yao Lao dengan begitu epiknya, sampai-sampai bikin Tianzun ke-9 tangannya gemeteran. 乖乖跟本尊走吧。还没那资格。
Waduh, episode minggu depan bakal epic parah nih kalau Yao Lao beneran udah bangkit. Kira-kira bakal sekeren apa ya pertarungan Yao Lao setelah kebangkitannya itu? Mari kita tunggu saja ya kelanjutannya tuh minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.